Kandas sudah kebohongan demi kebohongan trio RRT ini satu persatu terungkap. Bukti-bukti membantah semua tudingan-tudingan mereka yang selama ini terus berteriak, menyudutkan, menyerang Bapak Jokowi. Lalu dampak hukumnya apa, teman-teman? Siap-siap. Ada jeruji besi yang menanti orang-orang ini. Nanti akan dipakein rompi orange. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Asli punya orang lain. Jokowi nggak punya transkrip nilai, Bang. Yang membuat kami klarifikasi ya, bahwa tadi Bang Rismon bilang bahwa skripsi Pak Jokowi tidak pernah ada lembar pengesahan pengujian, itu tidak benar. Ya, saya sudah saksikan langsung, saya lihat langsung skripsi beliau itu ada tanda tangan pengesahan dari para penguji 3 orang. Ya, bahwa itu tidak tercantum di skripsi itu soalnya, tapi saya sudah lihat ada itu di dalam administrasi perkuliahan UGM. Termasuk juga apakah transkripnya sudah ditandatangani oleh dekan Pudek? Sudah. Saya juga. Kan Pak Rismon hanya melihatnya apa yang ditempel, ditayangkan oleh Dirpidum, tidak melihat langsung administrasi. Waduh. Nampak sekali kegelisahan Rismon dan orang-orang timnya, CS-CS-nya. Ternyata semua yang mereka narasikan, tudingan-tudingan mereka selama ini terbantahkan lewat bukti-bukti yang dimiliki oleh kubu Bapak Jokowi lewat kuasa hukumnya yang bicara. Sekarang mau lari kemana nih kalian? Meskipun kan mereka ini telah menerbitkan buku, tetapi itu tidak meloloskan mereka daripada Hotel Prodeo. Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan ya, yang menjawab UGM, yang bertanya UGM juga, yang bertanya UGM, yang menjawab UGM, berani keluar gitu loh. Rakyat bersuara misalnya ya. Stasiun TV semua, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang rektor UGM atau wakil rektor UGM, tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini, ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi yang saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik, ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke? Ada Rismon. Seperti biasa, teman-teman. Membantah, tidak percaya, dan selalu saja mencari akal-akalan. Kan kemarin nih, baru-baru beberapa hari yang telah lewat, Rektor UGM atau pihak UGM lagi-lagi kembali angkat bicara mengenai kegaduhan tudingan orang-orang ini terhadap ijazah Bapak Jokowi. Dan kembali ditegaskan, Bapak Jokowi alumni UGM telah mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Tapi ini tadi, Rismon membantah lagi. Katanya cuma arisan ibu-ibu katanya. Ada, ini gimana nih teman-teman menurut kalian? Kalau saya melihat ya, salah satu pengacaranya Profesor itu Saudara Ahmad Kosinudin ini, mulutnya saya lihat ya sama sekali kalimatnya itu bukan menggunakan kata menduga. Ada 2 yang dari si Kosinudin ini yang saya lihat tidak bisa diajarkan. Satu, bicaranya arogan sekali. Ya, saya juga dibilang orang keras saya. Tapi saya kira saya tidaklah seperti itu. Bilang, Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo. Gitu-gitu Pak Jokowi itu presiden 2 periode, Anda siapa? Gitu. Oh, memang kita bersamaan kedudukannya 5 tahun, sama-sama warga negara. Tapi kan kalau dalam bahasa Medan itu sopan lah santun, santun lah sopan. Kira-kira begitu kalau dicandakan. Ada. Ahmad Kosinudin ini kan berhadapan langsung tuh kemarin, dan videonya pun bahkan viral.
berhadapan dengan Razman Nasution ini. Kan biasanya Ahmad Khozinuddin ini suka arogan sekali kalau ngomong, suka marah-marah. Baik itu di acara TV, di podcast, ataupun pertemuan dengan konferensi pers itu istilahnya. Nah, ketika berhadapan dengan Razman ini, ternyata mendapatkan lawan sepadan. Mungkin kalian udah nonton videonya kan? Gimana keseruannya waktu itu? Artinya harus ada lah elaborasi kalimat yang menurut saya pantas dan patut. Itu poin satu. Poin yang kedua, Khozinuddin ini juga dalam setiap kata-kata itu tidak menggunakan kata diduga. Jarang sekali lah. Misalnya hari Selasa yang lalu di salah satu TV swasta, langsung dulu ijazah palsu Joko Widodo. Nah itulah yang juga disuarakan oleh Roy Suryo. Makanya malam itu saya bilang, Mas Roy, kalian mesti ganti pengacara ini. Karena dia ini bukan mengarahkan kalian untuk berpikir dan berbicara pada substantif hukum praduga tidak bersalah, presumption of innocence, tapi sudah menduga dan dia istilahnya menduga seseorang bersalah. Nah. Itu kan bahaya. Karena Roy Suryo dan teman-teman kan tidak paham kaidah hukum secara linguistik apa yang disebut dengan praduga tidak bersalah. Walaupun barangkali secara kebiasaan autodidak bisa jadi mungkin Roy dan kawan-kawan itu paham. Tapi setidaknya kita yang sebagai lawyer kan masih mengharapkan klien kita untuk jika sudah dilaporkan jangan menambah masalah baru. Nah. Ahmad Khozinuddin ini kan setiap waktu bukan mengatakan diduga lagi. Kebanyakan kan rata-rata mengatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Itu kalimat-kalimat yang dipakai daripada Ahmad Khozinuddin ini. Bukan diduga. Waduh, jangan-jangan dah. Kuasa hukum trio RRT ini sengaja membawa mereka secara pelan-pelan ke dalam jeruji besi. Aduh. Kan makin parah. Bukan diduga lagi. Kata-kata mereka itu selalu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan Razman ini menyarankan pun kepada Roy Suryo CS ini untuk segera mengganti pengacara atau kuasa hukumnya. Jangan pakai Ahmad Khozinuddin ini lagi. Kemarin kan ada yang diperiksa juga Bu, tapi di first statement bahwa tidak ditunjukkan ijazah ataupun oleh penyidik, namun dia tidak akan menjawab karena ranahnya soal keasliannya. MUI nanti juga akan kayak gitu loh. Oh ya jelas ya, jadi gini, ijazah itu kan katanya sekarang udah ada di Polda Metro Jaya, karena katanya yang bersangkutan Joko Widodo itu sudah menyerahkan dan statusnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, berarti kan ada di gedung ini dong. Nah, ketika kemudian saya dilaporkan oleh yang bersangkutan oleh Joko Widodo, laporan pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, ya saya akan sampaikan tuh ijazahnya mana. Kalau ijazahnya memang ada, ya saya berhak. Tapi bentar dulu. Ijazahnya tolong ditaruh di meja depan saya akan teliti dengan menggunakan ilmu yang ada di sini. Ya, ilmu yang ada di sini. Jadi ilmu ini kami serahkan kepada masyarakat agar Anda semua juga bisa melakukan verifikasi. Anda semua kita cerdaskan. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Dokter Tifa meminta lagi-lagi nih. Meminta agar ijazah Pak Jokowi yang sudah disita tersebut supaya diperlihatkan di depan matanya. Lah. Seenak itu, semudah itu bagi kalian. Tunggu sampai bergulir ke pengadilan. Nanti akan ditunjukkan. Ada surprise nanti untuk kalian-kalian yang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Biar kaget dikit kalian-kalian ini. Atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian? Dalam podcast itu, ya selain nama Joko Widodo. Jadi ada dua podcast ya, ada dua rekaman. Satu rekaman sepanjang 3 menit 55 detik. Kemudian satu lagi rekaman sepanjang 33 menit sekian. Yang rekaman sepanjang 33 menit sekian itu, di menit ke-31 lebih 7 detik nama saya disebut. Ya, jadi saya harus menjawab. Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya, itu hanya naratif saja. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Nggak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah dua tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya,
malah menjelek-jelekan atau malah komunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong, gitu. Minimal mereka bisa memisahkan dan memilah mana bukti yang sifatnya bukti untuk publik dan bukti untuk private. Waduh. Kata Roy Suryo, sekelas UGM buat tayangan abal-abal. Lalu yang menyatakan ini sekarang, ini kan mereka menudingkan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan Pak Jokowi mengklaimkan, klaim dari Bapak Jokowi, ia merupakan lulusan UGM. Nah sekarang seharusnya kan mereka ini menanya ke UGM, apakah iya klaim dari Bapak Jokowi itu dia adalah lulusan UGM. Nah sekarang UGM telah mengiyakan, benar Bapak Jokowi itu alumni UGM yang sah. Lalu apa masalahnya sekarang? Kok bisa-bisanya Roy Suryo menyatakan tayangan, klarifikasi, konfirmasi dari pihak UGM sebagai tayangan abal-abal? Sederhana sekali. Sebenarnya sederhana sekali. Pihak UGM mengatakan iya, ini mantan muridnya, mantan mahasiswanya, alumni, memang pernah kuliah di sana, ada data-datanya. Udah clear, selesai. Ada gimana nih teman-teman? Menurut kalian orang-orang ini, pola pikirnya, logika yang dipakai daripada orang-orang ini. Coba dah, jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.